Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini di dalam doa. Bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama akan mendengarkan sebuah pujian. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu. Pada pagi hari ini kami mau datang menghadap hadirat-Mu. Tuhan, siapkan hati kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, di tempat kami masing-masing, untuk boleh kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, mengurapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Roma pasal 12. Ayat yang pertama dan kedua. Saya akan membacakan firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, satu peristiwa yang mengharukan terjadi pada saat pandemi ini. Kita tahu ada banyak dokter, perawat, tenaga medis yang berjuang di garis depan menangani pasien-pasien corona. Ada salah seorang anak Tuhan, seorang dokter yang masih muda, mungkin usianya sekitar 30 tahun, yang bernama Michael Robert Marampe. Pada waktu bulan Februari, Maret, dia menangani pasien-pasien corona dengan begitu intensif, dengan begitu penuh pengabdian. Sampai satu kali ternyata dia juga terkena positif virus corona. Dia harus dirawat di rumah sakit. Pada waktu dia dirawat di rumah sakit, dia berkata, "Terima kasih teman-teman di rumah sakit Persahabatan yang sudah merawat dia dengan begitu baik." Dan sebetulnya dia akan menikah pada bulan April yang lalu. Dia mempunyai seorang tunangan, di mana mereka sudah menjalin hubungan sekitar 8 tahun, dan mereka akan menikah. Tetapi oleh karena pandemi COVID-19 ini, terpaksa pernikahan itu ditunda. Dan pada waktu dia dirawat di rumah sakit, dia berkata kepada tunangannya, "Terima kasih, engkau selalu mendoakan aku. Engkau selalu menyemangati aku." Dan dia teringat kepada kata-kata daripada guru besarnya, Profesor Sibueya, yang berkata demikian, "He teach me to be a doctor with honor and treat patient like you serve God." Gurunya, Profesor Sibueya, pernah berkata, memberikan nasihat kepada Michael bahwa menjadi seorang dokter adalah satu tugas yang mulia, satu tugas yang terhormat. Pada saat engkau melayani seorang pasien, lakukanlah sebagaimana engkau juga melayani Tuhan. Tentunya dokter ini mungkin teringat sebuah ayat di dalam Kolose 3 ayat 23 yang berkata, "Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Kemudian saudara sekalian, Dr. Michael dirawat dengan intensif di ICU Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Tetapi sayang sekali nyawanya tidak tertolong. Satu berita yang begitu menyedihkan bagi keluarganya, bagi tunangannya, bagi rekan-rekan dekatnya. Terakhir dia mengucapkan kata-kata bagi rekan-rekan dokter supaya mereka tetap semangat, supaya mereka menjaga diri, pakai APD, dan Tuhan Yesus memberkati mereka. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pengorbanan seorang dokter muda yang begitu mengharukan, tekadnya
pengabdiannya. Dia melayani sebagai seorang dokter terhadap pasien. Tetapi dia mengatakan, saya melayani pasien bagaikan saya juga melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita mau merenungkan satu hal tentang ibadah kepada Tuhan. Ibadah kepada Tuhan. Seringkali kita mendengar orang-orang yang bertanya, Pak Pendeta, kapan kita bisa beribadah kembali di gereja? Kapan kita bisa kumpul kembali di gereja, menyanyi, mendengar firman? Tentu itu semua kerinduan kita bersama untuk berkumpul kembali, beribadah kembali. Tetapi pada saat ini, bolehkah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apa yang saudara rindukan di dalam ibadah kita? Apakah ibadah itu untuk diri kita sendiri atau untuk Tuhan? Di dalam Roma 12 ayat yang pertama dikatakan, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang pertama, saudara sekalian, kita mau merenungkan apa itu ibadah yang sejati. Bukan berarti ibadah kita selama ini tidak benar, bukan saudara sekalian. Tetapi kita mau merenungkan apa ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan tidak melihat misalnya suara kita yang bagus. Di dalam pujian, Tuhan lebih melihat sikap hati kita di dalam memuji Tuhan. Pada saat kita datang ke gereja, Tuhan tidak melihat penampilan luar kita, tetapi Tuhan lebih melihat motivasi hati kita pada waktu kita datang ke gereja. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di sini ada perkataan bahwa ibadah yang sejati adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita bertanya, ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu seperti apa? Di dalam kitab Yesaya pasal yang pertama, di sana kita bisa membaca satu bagian yang menceritakan pada waktu bangsa Israel datang kepada Tuhan dengan korban-korban bakaran, dengan korban binatang-binatang yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Tuhan berkata di dalam kitab Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Apabila kamu datang untuk menghadap hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Ayat 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Saudara sekalian, ibadah yang sejati, yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan tidak melihat persembahan kita. Tuhan tidak melihat tampak luar
daripada penampilan kita, Tuhan melihat hati kita, kesungguhan kita. Apakah kita datang untuk mencari Tuhan? Apakah kita datang dengan kerinduan kepada Tuhan? Satu hal yang disebutkan di dalam ayat 16 ini adalah supaya kita datang kepada Tuhan dengan kekudusan. Dengan kekudusan. Walaupun kita tahu, kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada yang bebas dari dosa. Tetapi pada waktu kita datang kepada Tuhan, dengan menyadari Allah kita yang kudus, Allah kita yang mulia, maka itu adalah sikap hati kita yang benar kepada Tuhan. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6, pada satu kali Yesaya melihat tahta Tuhan yang begitu mulia, menjulang tinggi, dan malaikat-malaikat berkeliling di sekitar tahta Allah yang kudus. Mereka menyanyi, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan." Pada waktu itu langsung Yesaya, seorang nabi, seorang hamba Tuhan, dia merasa dirinya begitu najis. Saudara sekalian, pada saat kita berjumpa dengan Tuhan, pada saat kita datang kepada Tuhan, di hadapan Tuhan, kita adalah orang-orang yang tidak layak. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi pada waktu kita menyadari hal ini, Tuhan berkenan menerima kita. Tuhan berkenan akan ibadah kita. Dan Tuhan menerima sembah kita, pujian kita, ucapan syukur kita. Hal yang kedua, saudara sekalian, pada waktu kita merenungkan ibadah dan bagaimana ibadah yang sejati itu. Kalau tadi dalam ayat yang pertama dari Roma 12 yang dikatakan, "Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah." Tadi kita merenungkan kisah daripada Dr. Michael di dalam pelayanannya sebagai dokter, mempersembahkan hidupnya, mengabdi, melayani pasien. Saudara sekalian, kalau dalam ayat ini dikatakan, biarlah engkau boleh mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan. Mungkin saudara berpikir, mungkin hanya pendeta yang dikatakan mempersembahkan hidupnya yang kudus untuk melayani. Tapi ayat ini bagi kita semua yang mau datang beribadah kepada Tuhan. Dan kita bertanya, bagaimana kita bisa merasakan atau menyadari kita bisa mempersembahkan tubuh kita, hidup kita sepenuh kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali banyak orang Kristen datang ke gereja dengan satu tujuan, meminta berkat. Meminta berkat yang berupa materi atau kesehatan. Saya katakan tidak ada salahnya.
Pemikiran itu tidak ada salahnya. Kalau kita datang ke gereja meminta supaya Tuhan memberkati, supaya kita diberikan kesehatan, sebagai seorang manusia memang seringkali kita berpikirnya seperti itu. Anugerah Tuhan itu seperti itu. Tetapi ternyata saudara sekalian, ada anugerah Tuhan yang jauh lebih besar daripada berkat-berkat jasmani, berkat-berkat kesehatan. Ayat ini di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, I appeal to you, therefore, and beg of you, in view of all the mercies of God. Ayat ini mengatakan, di hadapan Allah, di hadapan kasih karunia-Nya yang begitu besar, anugerahnya yang begitu besar. Saudara sekalian, kita harus menyadari, kita harus memahami anugerah Tuhan yang begitu besar. Bukan soal jasmani, tetapi soal yang menyangkut rohani kita, kehidupan yang kekal. Kalau semata-mata kekayaan jasmani ataupun kesehatan itu adalah berkat sampingan, bonus yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi berkat yang utama, anugerah yang utama adalah hidup kekal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Satu ayat yang kita kenal di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan umat manusia, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi juru selamat kita. Saudara sekalian, biarlah kita boleh menyadari dalam ibadah kita, Tuhan memberikan berkat yang utama, hidup kekal, dan berkat yang sampingan, berkat jasmani, dan juga kesehatan, dan yang lainnya. Kalau kita menyadari betapa besar anugerah Tuhan di dalam hidup kita, maka kita akan dapat datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur. Kita boleh datang kepada Tuhan dengan, katakanlah, kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau memberikan hidup kita kepada Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh melakukan ibadah yang sejati dengan menghargai anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, saudara sekalian, di dalam ibadah kita yang sejati, kita harus menyadari bahwa di tengah-tengah ibadah kita yang sejati, kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat Allah kita yang hidup. Memang Tuhan tidak terlihat. Yang terlihat hanyalah pendeta yang berkhotbah. Tetapi biarlah kehadiran Tuhan boleh kita rasakan, kita alami pada waktu kita beribadah kepada Tuhan, pada waktu kita berdoa, pada waktu kita menyanyi, pada waktu kita mendengar firman, pada waktu kita
memberi persembahan. Semuanya itu kita lakukan bagi Tuhan. Sebentar kita akan bersama masuk di dalam perjamuan yang kudus. Kita juga di dalam sakramen perjamuan yang kudus ini, kita akan bersama bersekutu dengan Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak hadir secara fisik, tetapi Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Jadi yang ketiga, saudara sekalian, kita harus menyadari sebagaimana Rasul Paulus berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Di dalam ibadah kita yang sejati, kita mau lebih dalam mengenal Tuhan secara pribadi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa kami dalam surga, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami boleh melakukan ibadah kami yang sejati, yang kami tujukan kepada Engkau, sambil kami mengenal Engkau sebagai Allah kami yang hidup, Allah kami yang maha kuasa, dan kami boleh mengenal Engkau secara pribadi. Tuhan, persiapkan sebentar kami akan memasuki perjamuan yang kudus, sakramen yang Engkau perintahkan kepada kami sebagai peringatan akan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kiranya perjamuan kudus ini boleh memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Mari saudara sekalian, kita mempersiapkan diri memasuki perjamuan yang kudus, sakramen yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus bagi kita semua. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 28 dikatakan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Di hadapan kita ada roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus, dan cawan anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus yang tercurah bagi kita. Tuhan, sebentar kami akan bersama mengikuti perjamuan yang kudus. Di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami. Biarlah peringatan akan kematian Tuhan di atas kayu salib boleh sekali lagi meneguhkan iman kami dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Marilah kita angkat roti di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Marilah kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus.
kita pegang cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat persekutuan kami dengan Engkau di dalam sakramen perjamuan yang kudus. Dimanapun kami berada, bersama dengan keluarga, bersama dengan teman, Tuhan berkati kami, supaya kehadiran Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kami. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib meneguhkan iman kami, dan kami telah diberikan anugerah yang begitu besar, anugerah yang begitu mahal dan berharga, hidup yang kekal di surga yang kekal. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami, berkati keluarga kami, suami, istri, anak-anak, saudara-saudara kami. Berkati supaya selama kami berada di rumah, kami mendapatkan perlindungan Tuhan secara fisik, secara jasmani, secara rohani, dan juga mental kami, supaya kami boleh tetap sehat, supaya kami boleh tetap tenang, tidak panik, dan supaya kami boleh ada di dalam damai sejahtera, kasih setia daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati para dokter, perawat yang berjuang menangani pasien-pasien corona. Berkati aparat negara, kepolisian, tentara, semua yang terlibat untuk menjaga keamanan, menjaga situasi di Indonesia. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia, supaya melalui pandemi COVID-19 ini ada pertobatan, ada kesadaran kami membutuhkan Engkau, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Bapak Presiden dan wakilnya, para menteri, dan semua aparat negara. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami, tetapi Tuhan tetap menjaga, melindungi, memelihara kami. Saudaraku yang kekasih, angkatlah kedua tanganmu. Marilah kita bangkit berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan memberkati kita semua sampai kita berjumpa kembali di kesempatan yang baik. Amin.